Guys, it's waffle time. Si kotak-kotak enak yang selalu banyak gaya. Mau kecil atau gede sekalipun, pakai topping atau polosan aja, rasanya tetap asoy deh di lidah. Nah, kalau yang satu ini super spesial guys. Apa jadinya ya kalau waffle collab sama cake? Here they are, waffle cakes. Guys, cake yang akan jadi isian wafelnya namanya carrot cake alias kue wortel. Selain terigu, udah ada parutan wortel, telur, dan sederet bahan kue lainnya. Ready for baking guys? Ready dong ya? Untuk sesi cemplang-cemplung bahannya, udah ada Kak Putri nih guys, owner dari Wafflein. FYI aja nih guys, kue asal Amerika Serikat ini ternyata masuk dalam golongan kue jadul loh. Tahu nggak sih, menurut historinya, kue wortel ternyata udah ada sejak 1892 guys. Dulunya, kue wortel sering disajikan untuk momen-momen spesial, kayak ulang tahun, pernikahan, sampai hari besar kenegaraan. Nah, untuk wortel yang dipakai bikin cake, memang harus jenis wortel jus, atau wortel dengan warna oranye cerah. Kalian tahu nggak sih guys, penggunaan wortel pada cake ini ternyata berawal dari harga gula yang lagi meroket parah di Amerika. Lalu dipilihlah wortel yang punya zat pemanis alami untuk menggantikan gula pasir. Eits, walau wortelnya udah diparut, wortel nggak akan hancur walau ikut di mixer loh guys. Nah, kalau adonannya sebanyak ini, cukup banget nih guys untuk bikin 6 kotak carrot cake. Adonan carrot cake udah ready. Lanjut cetak adonannya ya. Biar matang paripurna, kue wortel bakal dipanggang dalam oven selama 30 menit. Untuk suhunya cukup 180 derajat Celcius aja. And tada, carrot cake udah siap jadi filling waffle nih guys. Secara wafelnya baru mau dibikin, nih deh bocoran bahan wafelnya. Ada tepung terigu, garam, baking powder, tepung maizena, minyak, kuning telur, dan susu. Mari cook, mari kita cooking. Untuk waffle yang lagi dibikin Putri ini, masuk dalam geng Belgian waffle ya guys. Waffle Belgia punya 2 jenis, Leeds dan versi biasa. Tapi kali ini, Putri bikin waffle Belgia yang biasa aja nih guys. Ayo, pada tahu nggak sih guys, kenapa adonan wafelnya nggak lagi pakai mentega atau margarin, tapi justru pakai minyak? Karena minyak pada adonan waffle bikin bagian luar waffle jadi lebih renyah. Zaman udah canggih, pakai mesin pencetak khusus waffle, masak waffle pun jadi lebih gampang nih guys. Panggang wafelnya selama 15 menit. Dan jadi deh. Ini dia guys, seninya bikin waffle collab sama Aneka Cake. Kudu cocokin isian sama wafelnya. Plus harus rapi juga saat menyusun isiannya. Hehehe. Untuk carrot cake, cocoknya kalau di mix sama cream cheese nih guys. Beda lagi nih sama cheesecake, yang justru super ngeblend kalau ditambahin sama cream biskuit. Duet mautnya waffle isi carrot cakes dan isi cheesecake udah nantangin banget nih guys buat dikunyah. Just info aja nih guys, waffle cakes dari Wafflein ini ternyata jadi pembuktian loh ada berkah di tengah pandemi. Baru rilis produk sejak Mei 2020 lalu, waffle cakes ini udah laris manis dibeli food lovers. Kalau sekarang sih, giliran waffle time-nya versi Amel ya guys. Secara posesif banget sama waffle cake-nya, Amel makan sendirian aja nih guys. Nggak pakai acara bagi-bagi sama mas kameramen. Tekstur renyahnya waffle dan yummy-nya kue wortel bisa kompak banget pas ketemu sama cream cheese. So pasti, creamy abis deh di mulut. Yang paling penting lagi nih guys, kedua cake ini punya rasa yang nggak over manisnya. Dijamin nggak bikin blenger deh. Nah, biar makin yummy di lidah, disaranin makannya pas lagi dingin-dinginnya ya guys. Enak-enak.
Mohon maaf, ini apaan sih kakak? Ucul banget. Tapi kok bisa dimakan? Anyway guys, buat kalian yang suka ngemil cantik, ada olahan kue terbaru nih. Dari tampilannya aja udah wow banget. Gemes-gemes gimana gitu. Guys, cemilan kekinian, cek. Nastar unc-unc, cek. Ini dia, kanat. Dan hari ini kita mau bikin nastar ya kak. Iya. Dan bukan nastar biasa nih, tapi adalah nastar 3 dimensi. Kenalin guys, nastar 3 dimensi. Bentuknya no kaleng-kaleng ya, gemai abis. Olahan nastar 3 dimensi ini merupakan salah satu jenis kue yang banyak dilirik netizen saat ini guys. Gak cuma endes, bentuknya itu loh, berbagai karakter dibuat dengan warna-warni menarik. Dari tangan dingin Kak Natalia inilah, nastar 3 dimensi ini dibuat. Simple sih, soalnya bosen bikin nastarnya bulat terus kan. Terus akhirnya pertama-tama sih saya cobanya yang gampang sih, bikin pigi gitu kok lucu ya. Terus akhirnya keluar nih ide karena biasanya kan kalau yang kita tahu kan bakpao ya, yang paling banyak bakpao karakternya. Terus saya kepikiran kenapa nggak coba deh untuk bikin yang nastar yang karakter gitu, karena basically saya suka nastar. Bahan-bahannya terdiri dari tepung, susu khusus, telur, margarin, keju, dan gula halus. Jangan lupa siapkan filling nastar guys, yaitu olahan nanas. Proses dimulai dengan mencampurkan margarin dan gula halus. Kemudian mix hingga rata. Campurkan juga kuning telur guys. Terus aduk lagi ya. Selain sebagai pengikat bahan, kuning telur juga berfungsi membuat warna nastar lebih menyala. Selanjutnya, campurkan tepung dengan sistem 3 kali pencampuran. Kalau udah, masukkan keju dan aduk lagi sampai rata. Anyway guys, ngomongin tentang nastar, ternyata ada beberapa fakta unik yang wajib banget kalian tahu. Pertama, nama nastar berasal dari bahasa Belanda guys, yakni ananas atau nanas, dan tartjes atau tar. Kemudian pelafalannya disingkat menjadi nastar. Kedua, nastar terinspirasi dari kue pie yang dibuat di dalam loyang. Adonan nastar emang sama banget dengan adonan pie. Fakta ketiga, banyak yang menyebut nastar adalah jenis kue kering. Padahal, menurut sejumlah pakar kuliner, nastar masuk dalam kategori cake karena teksturnya lembut dan lembab. Fakta terakhir, bagi etnis Tionghoa, nastar dianggap sebagai onglai yang berarti pir emas. Onglai dipercaya sebagai simbol dari kemakmuran, rezeki, dan keberuntungan. Lanjut kerjanya ya guys. Adonan nastar yang sudah siap, kemudian tinggal dibentuk. Oh iya, untuk nastar 3 dimensi ini, ukurannya cukup besar dibandingkan nastar pada umumnya, yaitu sekitar 15 gram. Proses dilanjutkan dengan pencampuran warna dan pembentukan karakter. Proses inilah yang membutuhkan kesabaran tinggi, karena masih dilakukan dengan manual guys. Mostly Disney sih, terus plus Minions, sama ada beberapa yang, tapi kebanyakan sih karakternya Disney, Animal, sama ya Minions sih lucu sih, karena kan lucu dan ini. Adonan nastar kemudian diisi dengan olahan nanas. Bentuk adonan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Tuh kan, nggak pakai babi bu, langsung jadi guys. Kalau udah begini, nastar tinggal di oven selama 1 jam dengan suhu 140 derajat Celcius. Oh ya guys, ada tips nih dari Kak Natalia agar adonan nastar tidak pecah setelah di oven. Pertama, pastikan pencampuran adonan sesuai dengan takarannya guys. Kedua, jenis oven yang digunakan juga menentukan hasil nastar nantinya. Pilihlah oven dengan suhu panas yang stabil. Okidoki, nastar 3 dimensi siap dimakan. Ini sih wagelase guys, nastarnya lembut banget. Oh iya, karena proses pembuatannya masih manual, buat kalian yang pengen nyoba, harus open order dulu ya. Untuk harga per 12 biji dengan karakter berbeda, yaitu mulai dari Rp150.000 guys. Worth it lah dengan proses pembuatannya yang rumit. Hihihi.
Genki. Ini. Ini bahan-bahannya. Iya. Bahan-bahan yang lainnya mana ini? Lainnya apa? Kita kan mau ngolah ikan nih hari ini. Ikan. Aduh, tunggu. Oke. Maaf. Ya ini. Aduh, kamu gimana sih? Lama sekali kamu magang di sini. Itu doa guys. Hari ini kita mau masak makanan Manado. Wah, ini ikan ya? Ikan. Coba, mau coba. Ini cakalang. Boleh coba. Ceritanya Genki lagi magang nih guys. Tepatnya di salah satu resto khas Manado yang ada di daerah Panglima Polim, Jakarta Selatan. Mengusung konsep serba Manado, tempat ini memang menawarkan pengunjung dengan berbagai olahan khas Minahasa. Konsep tempatnya family gitu guys. Untuk kapasitasnya sendiri bisa mencapai 70 orang pengunjung. Yang nggak kalah kece, menu-menunya dijamin halal. Sekarang kita olah satu-satu menunya ya guys. Yang pertama ada cakalang woku. Bahan-bahan cakalang woku terdiri dari ikan cakalang, kemiri sangrai, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, daun kemangi, daun bawang, dan pelengkap lainnya. Pertama, tumis batang serai dan daun jeruk hingga harum. Kemudian, siapkan bumbu lainnya. Genki, Hai. aku boleh minta tolong? Hai. Tolong tumbukin bumbu-bumbu yang lainnya dulu. Oh, yang tadi ya? Oke. Iya. Oke. Hai. Tuh. Oke. Oh, pakai ini ya? Iya, pakai ini. Oh, pakai ini nih. Yosha. Mau saya udah profesional. Tunggu. Tunggu. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis guys. Proses penumisan dilakukan hingga harum. Lalu masukkan air secukupnya, ikan cakalang, serta diamkan sekitar 15 menit. Oke, Mas King. Tadi aku udah coba. Enak sekali. Desu. Oke. Hai, mandi shimasu. Mandi. Oke. Yosh, tumis lagi nih. Campur sama bumbu. Taburi dengan sejumlah rempah, daun bawang, dan daun seledri. Nggak pakai lama, cakalang woku udah matang nih guys. Oke, udah. Yosh, gimana kana? Wah, warnanya bagus des. Lagi desu ka? Wah, yes. Oke, wey, udah deh. Sugoi, yeay. Genki udah nggak sabar sepertinya. Bentar, kok ada suara-suara misterius ya? Genki! Hai, dapur. Hai. Oh, ternyata acara masak-masak belum selesai guys. Kemana aja kamu lama sekali? Mau makan. Bantuin aku masak. Bantuin aku masak. Hai, makan bisa. Kita masak ayam tino rangsak. Ayam tino rini. Bukan. Tino rangsak. Tino rangsak. Nah. Oh, itu apa ya? Makanan suku Minahasa. Suku Minahasa. Ya, benar. Manado tepatnya. Iya, benar. Nah. Oh, gitu. Iya. Masaknya. Masakan ini merupakan salah satu menu wajib hampir di seluruh rumah makan khas Manado. Gurihnya daging ayam kampung yang diolah dengan berbagai bumbu benar-benar bikin nagih guys. Bahan-bahannya terdiri dari daging ayam ungkep, daun bawang, daun kemangi, bawang merah, jahe, bawang putih, cabai rawit, potongan daun pandan, dan serai. Guys, kuliner Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya merupakan jenis makanan yang berani bermain dengan rasa. Berbagai campuran rempah dan bumbu khas menjadikan sajian dari Sulawesi Utara cukup diminati. Oke, terima kasih guys. Ini namanya adum lesum. Tapi kalau bahasa Jepang, kine usu. Olahan khas Manado juga memiliki cita rasa tersendiri.
So, nggak heran kalau sejumlah resto dengan konsep khas Manado juga banyak bermunculan. Daya tarik kuliner Manado nggak cuma pada bahan-bahannya aja guys. Proses pembuatan secara tradisional juga turut menjadikan makanan Manado banyak diminati. Tumis semua bumbu hingga harum ya guys. Campurkan ayam, potongan serai, dan daun pandan. Kemudian masak hingga matang. Oke, sugoi. Oke, nice. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Genki, udah mau bantu masak. Hai. Silakan makan. Asik. Sebagai hadiah nih guys, Genki bakal nyobain hasil masakan dia sendiri. Oke, kita makan. Ada ini bunga papaya dan sambal lowo dan cakar woku bunga. Dan ini ayam tinorangka. Ayam tinorangka. Dan ini iga selai. Banyak sekali. Oke, itadakimasu. Memang pecah sih guys. Lihat aja tuh Genki, sampai lahap banget. Fix guys, nggak bakalan disisain sama Genki. Enak sekali. Dan ini bumbunya enak ya. Ada banyak daun dan sedikit pedas. Ini ada cabai juga. Cocok banget sama nasi. Wangi. Ada banyak wangi. Pedasnya pas banget. Semua enak. Beneran bahagia. Oke, jadi sampai jumpa ya teman-teman. Aku makan lanjut. Mau makan terus. Oke. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah. Okidoki guys, tonton terus tahu nggak sih ya? Keep healthy dan terus gunakan masker biar hidup tetap sehat. Bye-bye. Hai Kak, lagi ngapain? Hey Mei, lagi ini nih mau ngepak bunga. Lucu-lucu banget deh, warnanya kayaknya seger banget gitu Kak. Iya, ini bunganya buat aku antar ke restoran. Diantar ke restoran buat apa tuh Kak? Ini jadi restoran pakai bunga-bunga ini buat makanan. Buat makanan? Duh, si Umei, kok kurang update sih? Ini tuh edible flower alias bunga santapan, alias bunga yang bisa dimakan. Menambahkan bunga dalam makanan dan minuman udah bukan hal baru lagi di luar negeri, terutama di Eropa. Bunga santapan sendiri sangat populer di era Victoria selama pemerintahan Queen Victoria di tahun 1870-an. Nah, kalau Kak Ica baru memulai bisnis bunga santapan ini sejak tahun 2018. Namun pembibitan, pembuatan greenhouse, dan perencanaannya udah dimulai sejak 2017. Ada beberapa jenis bunga santapan yang lagi laris manis, seperti French Marigold, Borage, dan Dianthus alias bunga anyelir. Biasanya Kak Ica menjualnya dalam bentuk paket, bisa per jenis bunga atau dimix dalam satu paket.
kesegaran bunga-bunganya harus tetap terjaga. Dari kebun di Cisarua Bogor ke berbagai konsumen di sekitar Jabodetabek. Harganya berkisar dari 20 sampai 90 ribu rupiah. Biar lebih jelas, kuy, kita meluncur ke kebunnya Harvest Mountain Organic di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bunga-bunga yang dibudidayakan ada banyak guys. Ada Nasturtium, French Marigold, African Marigold, bunga telang, Dwarf Dahlia, dan Impatiens alias pacar air. Lalu ada Miniatur Rose, Dianthus, Pansy, Thai Basil, dan Rose. Nah, semua bunga di sini organik loh guys. Penyemaiannya dilakukan secara alami, tanpa pestisida dan bahan kimia. Jelas ya guys, karena bunga yang ditanam nantinya akan dikonsumsi, jadi aman buat tubuh, sekaligus bermanfaat tentunya. Bunga-bunga ini dipanen seminggu sekali. Rata-rata setiap panen bisa menghasilkan 40 kotak paket dengan beragam jenis bunga. Bunga dipetik disisakan tangkai yang lebih panjang agar bunga bisa tetap segar dalam perjalanan menuju pelanggannya. Packingnya dilapisi tisu dulu yang telah disemprotkan sedikit air mineral biar bisa menjaga kesegaran bunga yang baru dipetik. Tapi dibersihkan dulu dari tangkai yang tidak perlu. Disusun hati-hati agar kelopak bunganya tidak rusak. Menurut Kang Apep, merawat edible flower itu susah-susah gampang. Perlindungan terhadap hama dilakukan manual dengan pengecekan setiap hari. Bunga-bunga itu bisa dihasilkan dari benih yang disemai dan bisa juga dari stek batang. Mula-mula, abu sekam diratakan di atas tray semai. Setelah itu, pastikan semua space di tray terisi abu sekam dengan rata. Selanjutnya, siram dengan air guys. Nggak bisa kalau cuma disiram dengan kasih sayang. Hai. Lanjut pilih batang yang akan di stek. Gunting dan beri vitamin dulu guys di ujung tangkainya. Diamkan dulu sejenak. Sambil nunggu, bisa dibuat dulu sedikit lubang untuk celah masuk batang dan benihnya. Oh iya, kalau benih, tinggal dimasukkan aja tuh ke media tanamnya. Kelebihan benih, tanaman akan memiliki akar yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap angin. Sedangkan kelebihan stek adalah caranya gampang dan tanaman yang dihasilkan akan persis dengan tanaman induk. Waktu tumbuhnya juga relatif lebih singkat dibandingkan dengan benih. Makanya beberapa bunga edible ditanam di dalam greenhouse dan sebagian ditanam di luar. Pertimbangannya, saat ditanam di luar dengan cuaca yang cocok, hasil bunga yang tumbuh akan sangat baik. Namun perawatan di luar lebih melelahkan. Selain potensi angin kencang dapat merusak, ruang terbuka juga memungkinkan hama lebih banyak mengganggu seperti ulat. Sedangkan di dalam greenhouse, tanaman terlindungi dari angin kencang dan meminimalisir hama. Tapi waktu tumbuhnya relatif lebih lama daripada jika ditanam di luar. Awalnya, bunga-bunga di sini mengambil benih dari luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, pengadaan tanaman bisa diperbanyak dengan stek, jadi lebih efisien dan efektif. Selain panen dan pembenihan, Kang Apep juga bertugas merawat semua tanaman di sana. Berkat pengalaman belasan tahun Pak Apep, penerapan organik di sana bisa dijaga dengan baik. Ia dapat merawat dan mengembangkan berbagai bunga di luar dan di dalam greenhouse. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan statistik pertanian organik Indonesia, jumlah permintaan konsumen terhadap produk organik meningkat 54% dibandingkan tahun sebelumnya. So, kesadaran akan gaya hidup sehat makin berkembang ya guys. Bukan cuma buat orang-orang tua aja, tapi anak muda ataupun milenial mulai banyak memilih produk organik. Guys, dalam sebuah jurnal teknologi pangan yang terbit tahun 2011, bunga mempunyai kandungan protein, flavonoid, zat besi, mineral, antioksidan, dan vitamin A. Namun hati-hati guys, nggak semua bunga edible bisa dikonsumsi semua orang. Beberapa tumbuhan bisa menimbulkan reaksi alergi buat orang tertentu. Bila dikonsumsi dalam keadaan tidak bersih, bisa pula membawa zat beracun ke dalam tubuh. Makanya bunga-bunga yang dikonsumsi haruslah higienis dan organik.
Kalau edible flower udah terjamin higienis, Chef Stefu nggak perlu ragu untuk ngolah sajian dengan edible flower. Ada angel hair light cream dan chicken tornadoes yang terdiri dari bahan-bahan segar pilihan, termasuk bunga edible-nya. Chef Stefu ini ketua Association of Culinary Professional Indonesia. Soal milih bahan, buat dia jadi hal penting untuk hasil santapan yang berkualitas. Oke, sekarang aku lagi mau nyobain tomato buffalo salad. Kak, gimana? Enak nggak? Nih, Enak, Kak. Waduh, banyak banget nih. Dicobain edible flowers. Oke. Tapi kok ini ya apa? Rasanya tuh bisa pas sama makanannya gitu, Chef. Maksudnya gimana? Nah, kalau buat milih edible flower, tipsnya apa, Chef? Sebenarnya edible flower itu kalau untuk makanan yang panas kita pilih supaya warnanya bisa menyala, jadi kita pilih yang kontras dengan warna makanan. Tapi beberapa edible flower itu mempunyai flavor dan juga mempunyai rasa yang berbeda. Ada yang rasanya minty, ada yang rasanya peppery. Ya, jadi kalau di salad sebenarnya dia lebih cocok karena dia mempunyai banyak flavor dan dia lebih cocok sekali dengan salad. Jadi flavornya semuanya akan balance sekali. Ya, jadi seperti itu. Nah, silakan dinikmati dan dihabiskan. Saya tinggal dulu ya. Yuk, sama-sama. Nah, jelaskan ya, bunga edible bisa divariasikan buat estetika dan rasa makanannya. Jangan kudet lagi ya. Makanya, pantengin terus, tahu nggak sih? Biar makin tahu dan makin banyak ilmu.